Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Cerita mistis kali ini tentang pengalaman seseorang yang mendapat uang gaib dari sosok misterius. Kisah mistis ini datang dari Mas Latif pada tahun 2013. Dia mengalami depresi berat yang berakibat buruk bagi dia dan keluarganya. Mas Latif yang tidak mau disebutkan latar belakangnya ini bercerita mengenai kehidupannya yang sempat sulit. Kisah misteri ini terjadi pada saat Mas Latif yang sedang mengalami situasi buruk terkena PHK dari tempatnya ia bekerja, sedangkan keluarganya butuh untuk kebutuhan jelang persalinan istrinya yang sedang hamil. Hal ini membuat Mas Latif depresi berat sampai tidak berbicara kepada orang rumah, bahkan istrinya sekalipun selama beberapa hari ke depan setelah Mas Latif ini di PHK. Dia tidak banyak berbicara dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan menutupi rasa depresi dari putus kerja yang ia dapat dengan berperilaku seolah-olah dia masih kerja. Berangkat pagi dan tetap pulang sore seperti pada hari-hari biasa di mana dia masih bekerja di kantor tersebut. Istrinya taunya kalau suaminya masih bekerja dan menyiapkan pakaian dan sarapan sebelum ia bekerja. Padahal kenyataannya suaminya hanya berpura-pura kerja. Sakit hati yang dirasakan Mas Latif ketika berangkat dari rumah membuatnya depresi dan sedih. Di sisi lain, rasa semangat yang ia dapatkan dari istrinya membuat dia tetap berusaha mencari kerja dengan masih mengirim beberapa surat lamaran kerja ke berbagai tempat. Selama 8 hari ke depan, ia masih mencari kerja dengan posisi kejar-kejaran dengan hari kelahiran sang anak. Sampai hari ke-10, dia mendapat kabar bahwa istrinya sudah kontraksi dari pagi dan akan segera melahirkan. Ibu mertuanya menelpon Mas Latif yang kondisinya lagi di luar sedang mencari kerja. Dia putus asa. Dia mencari cara untuk menemui beberapa temannya untuk meminjam uang untuk hari lahiran istrinya. Sorenya, istri Mas Latif ini sudah mendapat kabar bahwa istrinya sudah dibawa ke puskesmas. Akhirnya, Mas Latif berbohong kepada ibu mertuanya bahwa dia masih ada pekerjaan. Pada saat itu, dia sudah kebingungan, tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia kemana-mana jalan kaki. Saat di perjalanan, ibu mertuanya memberi kabar bahwa anaknya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan sehat. Di sisi lain, dia mendapatkan kabar yang membahagiakan, tapi dia juga sedih karena tidak ada uang untuk biaya persalinan. Dia berjalan gontai tanpa arah sampai pukul 9 malam. Akhirnya dia bertemu dengan tetangga yang melihatnya di jalan dan bertanya kepada Mas Latif, ini hendak kemana? Mas Latif ini menjawab bahwa ia hendak pergi ke puskesmas karena istrinya sudah melahirkan. Tangganya ini mengucapkan selamat dan hendak mengantarkan Mas Latif menuju puskesmas karena dia kerja di pangkalan ojek. Dengan senang hati, Mas Latif pun numpang menuju puskesmas tersebut. Jalanan yang sepi karena sudah malam dan jalan itu melewati jalanan gelap yang di pinggir-pinggirnya kebun semua.
Tapi saat hendak menuju pertigaan, Mas Latif meminta diturunkan di pinggir jalan kepada temannya karena merasa malu sudah merepotkan. Dia beralasan ingin neduh dulu di tempat yang sepi karena pikirannya sedang mumet. Di perjalanan, Mas Latif ini sedikit melamun. Tanpa ia sadari, ia berada di suatu daerah yang tidak ia kenal. Cerita misteri ini dimulai ketika ia berada di area tersebut. Di jalan yang sepi itu, dia melihat dua sosok bayangan yang semakin jelas menghampirinya. Seorang kakek dan nenek dengan pakaian yang rapi sedang berdiri di persimpangan rumah mereka yang pondasi rumahnya seperti sudah dari tahun 70-an. Melihat Mas Latif kecapean, mereka menyuruh Mas Latif untuk beristirahat di rumahnya. Mas Latif hanya mengangguk menyapa kedua orang tua tersebut. Tapi pikiran Mas Latif ini berubah ketika melihat penampilan orang tua yang terlihat kaya ini. Apa aku cerita saja ya kepada mereka mengenai masalahku? Siapa tahu mereka bisa membantu. Terbesit dalam pikirannya hal tersebut. Mas Latif pun berkunjung ke rumah kedua orang tua ini dan menceritakan semuanya apa yang dia alami. Terlihat kaget, kakek dan nenek tersebut mendengar cerita dari Mas Latif ini dan merasa kasihan dengan kondisinya. Nenek itu pun memberinya makan dan minum. Nasi goreng dan teh manis yang terasa sangat enak dan nikmat. Sampai lupa bahwa Mas Latif ini belum makan dari pagi. Ia pun makan dengan lahap. Melihat Mas Latif ini, nenek dan kakek tersebut saling melemparkan senyum satu sama lain dengan kepala yang berlenggok ke sana kemari saling mengangguk. Mas Latif yang tidak peduli tetap melanjutkan makannya dengan sangat lahap karena dia sangat lapar. Sampai Mas Latif selesai makan, kakek dan nenek tersebut kembali bertanya mengenai uang yang dibutuhkan Mas Latif ini berapa nominalnya. Mas Latif pun menjawab berapa yang dia butuhkan untuk Sali dan istrinya. Merasa takjub, Mas Latif ini melihat nenek tersebut membawa sekepok uang untuk diberikan. Ia bertanya, "Nek, apa nenek meminjamkan uang ini untuk saya?" Nenek tersebut menjawab, "Oh tidak, kami tidak terlalu ambil pusing dan juga tidak ingin memberatkan, ambil saja buat Nak Latif." Dengan senang hati dan merasa terharu, Mas Latif ini langsung mencium kedua tangan orang tua tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menolongnya. Singkat cerita, Mas Latif pun kembali pulang menuju puskesmas kepada istrinya. Dia meminta maaf karena terlambat datang dan berbohong soal banyak pekerjaan dan langsung melunasi biaya persalinan istrinya tersebut. Besoknya, Mas Latif dan keluarganya kembali pulang ke rumah dengan anak mereka. Kagetnya Mas Latif ini melihat uang yang harusnya sudah habis, tapi tetap masih ada. Dia masih ingat bahwa nenek tersebut memberinya uang 1 juta rupiah. Harusnya dengan biaya persalinan pun sudah habis. Tapi dengan berbagai cara syukuran untuk anaknya, uang itu belum habis juga. Dia merasa heran sekalipun merasakan keajaiban. Sampai akhirnya sudah keluar uang 3 juta. Sisa uang itu masih ada. Dia pun memutuskan untuk membayar hutang kepada teman-temannya sekalian. Akhirnya uang itu pun habis. Beberapa hari kemudian, Mas Latif berinisiatif untuk kembali mengunjungi rumah orang tua tersebut. Dan betapa kagetnya Mas Latif ini, dia nyasar dan tidak menemukan satu rumah pun. Yang dia lihat hanyalah kebun. Berulang kali Mas Latif kembali ke sekitar kebun itu untuk kembali mencari rumah kakek dan nenek itu. Namun hasilnya nihil. Sebuah keajaiban besar yang meninggalkan perasaan keheranan di lubuk hati Mas Latif. Kisah yang masih menjadi misteri. Pada saat bayinya menginjak usia 3 bulan, tiba-tiba keluarga Mas Latif ini kedatangan tamu yang ternyata itu adalah kakek dan nenek yang dulu pernah menolongnya. Kakek dan nenek tersebut bercerita bahwa mereka ingin menjenguk bayi itu. Namun pada saat istrinya selesai mandi, kakek dan nenek tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Mas Latif yang mendengar cerita ini kebingungan.
Dia langsung menceritakan kita kisah mistis uang gaib ini kepada teman-temannya. Mereka beranggapan bahwa Mas Latif ini sudah mendapatkan pertolongan besar karena pada saat keadaan dia sedang sangat mendesak, dia menengadahkan tangannya dan meminta pertolongan dengan sholat dengan harapan yang sangat besar akan ada yang membantunya. Uang gaib yang didapatkan Mas Latif masih menjadi sebuah misteri sampai saat ini. Dia sangat bersyukur karena sudah mendapatkan pekerjaan baru yang membuat dia sangat nyaman dengan lingkungan dan penghasilan yang dia dapatkan. Mas Latif merasa kalau dia masih bekerja di tempat pemotongan kayu, tempat yang pekerjaannya mungkin akan meregang nyawa. Kejadian misteri yang dialami oleh Mas Latif ini adalah sebuah keajaiban yang belum dipecahkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.